this lecture. So maybe you can see again in YouTube. So, okay, Rafli, Alika, siapa ya? Yang lain-lain ya, Zafira. Oke, terima kasih. Azara tadi, ya, sudah semuanya. So, there are 10 students in the class. Thank you very much. So, I directly explain apa yang akan saya tanya, what will I ask you in the examination. Ya, lebih konkret saja. So, I give you a tray out, maybe 2 tray out. So, this is a collection of the question for 3 years ya, 3 tahun, tahun 24, 23, dan 2022. So, I think saya kira dalam soal ini, jadi saya materi ujian sebenarnya lebih kepada, sebentar, materi ujian lebih kepada, bisa dengar suara saya, maaf? Can you hear me? Bisa, Pak. Oke, thank you. Materi ujian lebih kepada ini ya. Pertama adalah gauge block sebagai alat ukur apa namanya, standar. Maaf ini. Kemudian nggak apa-apa lah. Angle measurement ini belum diterangkan sama sekali. Mungkin saya akan coba cepat yang penting-penting aja yang mungkin saya tanya. Kemudian spirit level dan straightness measurement ya. Kemudian flatness measurement. Nah, ketiga ini sebenarnya sudah saya bahas dalam PR. Mungkin ada yang salah dan juga sudah dilakukan di praktikum. Tapi saya lihat laporan praktikum Anda itu sedikit salah itu sebenarnya yang dilakukan oleh asisten jawaban dari Anda itu. Ya, sedikit salah. Ya, saya kira tidak benar juga itu. Kemudian ada yang lain yaitu roundness. Kemudian ada yang surface ya, surface roughness ya. Ada lagi? Mungkin tidak ada ya, roughness ya, kekasaran permukaan. Jadi materi ini sudah dilakukan di praktikum ya, when you in praktikum. Jadi ini materi yang diuji dalam ujian nanti. Nah, ini contoh soal. Saya kira ini mengenai spirit level ini sudah saya kasih apa namanya, kasih PR dan kasih jawabannya ya. Spirit level itu kan intinya dia punya kayak gini gambarnya ya. Maaf, ada yang punya gambar ya. Mungkin saya buka ke ini saya ya. Industrial meteorology. Sebenarnya sudah ada PR-nya, jadi tidak perlu. Ini saya ulangi, waktu itu yang masuk sedikit karena saya nggak tahu, mungkin kamu lagi buat praktikum ya. Sebenarnya sudah dimasuk, ada si itu kemarin, Safira yang tertidur-tidur gitu sudah. Betul ya. Oke. Anda masih dengar saya ya? Masih, Pak. Oke, terima kasih. Ya jawablah kira-kira kalau ini. Kemudian ya sebenarnya spirit level itu kan bentuknya seperti ini. Ada ini ya bubble-nya D, ada R, ada H di sini H.
Ya, ada LL ini sebenarnya panjang ini sebenarnya, sesuai dengan panjang spirit levelnya. Anda kan sudah praktikum panjang spirit level yang kita pakai biasanya yang 100 milimeter ya, atau 10 senti. Ini kira-kira. Nah, saya kira pertanyaan ini sudah dijawab kemarin ya sebenarnya. Anda diskusi ya sama teman. Jadi satu skala itu setara dengan sudut berapa? Ya, itu memang ya sudutnya sih sederhana aja sebenarnya. Sudutnya alfanya ini. Atau alfa ini sama. Boleh dari sini carinya atau boleh dari sini carinya. Jadi sudutnya sama dengan H per L atau D per R di sini. Itu aja sudutnya. Tapi karena sangat ini ya, ya. Ini yang diketahui apa? R diketahui. Kemudian D diketahui. Ya udah D per L aja. Ya, D per L. Jadi 2 mili dibagi 2,5 meter. Ini panjang jauh ini kan. Jadi itulah cara jawabnya ya 2 per kalau dalam mili ya, ya harus jadikan mili semua itu. Berapa itu? 2.000 berapa kemarin ya? Jadikan mili ya. 2.500. 2.500 ya. 2.500. Nah, ini masih dalam radian ya, radian. Tapi kalau dalam ya solusinya seperti ini ya. Jadi solusinya adalah seperti ini. Ya ini. 2 dibagi ini dalam radian. Kemudian supaya jadi sudut maka dibagi dengan ini ya 180 per pi ini setara dengan 57 ya. 50 berapa kemarin ya 50 ini setara dengan ini nih 50 sini ada sebut nih 57, sekian degree ya. Setara, ya. Anda konversikan aja. Nah, ini dibagi harus dikali ini. Nah, baru udah dapat dia detik ya. Ini ya. Jadi sudut itu detik ya. Gitu. Intinya itu aja. Kemudian jadi satu skala itu setara dengan H-nya berapa, kenaikan berapa. Nah, ya ya sama. Jadi satu skala itu kenaikannya berapa? Ya setara dengan ini sesuai dengan perbandingan ini. Ya, sesuai dengan perbandingan 2 bagi ini. Ya begitu caranya. Jadi sesuai dengan perbandingan ya atau masukin aja rumus ini ya. H sama dengan D ini. Ya D kali L dibagi R. Tapi hati-hati R-nya semuanya dalam satuan yang sama. Jadi kalau 40 meter, ini 40.000 milimeter. Jadi harus konversinya betul-betul. Saya takut mahasiswa salahnya di konversinya. Jadi dapat dia H-nya ini. Ya, dapat H-nya ini. Kemudian kalau H-nya ini, nah, berapa sensitivitasnya? Nah, di sensitivitasnya, kan ini H untuk panjang L yang diketahui ya. L-nya kebetulan soal ini 200. Kalau soal yang tadi tidak 200 ya. L-nya berapa ini? Ini 100 ya, 100 ya, 100. Jadi dibagi 100 ya. Jadi sensitivitasnya harga ini untuk panjang 200. Nah, karena satuan sensitivitas itu bukan dalam mili tapi dalam meter, karena dalam meter milimeter per meter, maka nilai ini harus dijadikan dalam milimeter per meter. Jadi dapatnya ini. Sekira nih soalnya itu sama jawabannya dengan ini nih. Jadi nggak perlu ini ya. Ya, itu saya cepat aja, mungkin bisa di ini. Ya mahasiswa mengulang lagi. Nah ini belum saya terangkan, mungkin akan saya terangkan soal mengenai pengukuran sudut. Nah kalau yang ini nanti ya, describe the roundness using minimum. Bagaimana menentukan apa namanya step by step ya analisis menggunakan metode lingkaran luar
ini ya, minimum itu lingkaran luar ya, atau lingkaran dalam bisa jadi pertanyaannya. Ya. Kemudian jelaskan mengenai RA dan RZ ya. Nah, ini semuanya ada di praktikum. Jadi minimum minimum itu circumscribe method itu jawabannya ini kan. Jawabannya ini di sini. Anda sudah buat praktikum, saya lihat juga praktikumnya juga salah juga tuh mahasiswa ininya. Nah, jadi apa namanya? Ini yang minimum atau yang maksimum ya. Ada satu lagi yang maksimum. Yang minimum lagi ya. Nah, yang minimum. Ya, yang minimum itu intinya kita mulai dari membuat lingkaran luar yang paling kecil. Yang paling kecil yang jadi mulainya dari sini nih. Jadi kalau Anda dapat profil seperti ini, ya tahu, buatnya kan ada jangka dari luar dulu yang paling kecil, artinya yang paling ini. Anda lakukan apa tikum ini buat ke jangka yang paling kecil. Nah, first, smaller cycle, enclose yang enclose ya, the whole round cycle. Nah, kalau dapat lingkaran ini, udah beres itu. Saya lihat praktikum Anda ada salah juga tuh. Mana titik pusatnya? Ini titik pusatnya. Jadi choose the center point. Nah, dari center point itu baru buat lingkaran lagi yang sama. Ya, the center. Jadi intinya dia lingkaran dalamnya yang sama atau biasanya bahasanya itu konsentrisitas ya, concentricity. Jadi satu sumbu. Jadi lingkaran ya, yang apa? Yang paling besar, jadi dia yang kecil ini, tapi paling besar. Kalau kalau lewat dari ini ya udah lewat, nggak boleh, ya toh. Ya ini yang paling besar. Ya mungkin nggak menyinggung ini yang paling tersinggung di bawah ini. Nah itu. Buat lingkaran. Jadi mulai dari atas, ambil sumbunya ke dalam, buat yang paling besar, tapi belum yang konsentrik, artinya satu sumbu dengan ini. Jadi lingkaran ini tidak boleh bentuknya tidak satu sumbu, harus satu sumbu. Maka yang ketidakbulatan itu ya jarak ini nih, jarak itu. Ada pertanyaan? Nah itu. Anda bisa baca di sini, ya. Sebaliknya kalau yang lingkaran apa namanya dalam, ya, ini lingkaran dalam, buat yang paling dalam nih. Ini profilnya buat yang paling dalam, yang paling besar. Nah, kemudian dari sini buat lagi dari titik sudutnya mungkin di sini nih, dari sini nih. Titik sudutnya pasti tidak di sini nih. Salah ini ya, di sini titik sudutnya. Jadi ini titik sudutnya di sini, di sini ya. Gimana caranya? Ya di sini nih, ini titik sudutnya. Gimana caranya? Oke, draw. Jadi dari dalam dulu, ya dari dalam dulu. Ini titik sudutnya. Kira-kira sini lah ya. Di sini titik sudutnya. Titik sudut lagi. Ininya center pointnya. Nah dari center point itu buat lingkaran paling, yang paling, yang paling satu lagi yang paling ini dengan sama ya satu satu ini ya. Kalau tidak sama tidak boleh. Yang sama itu tapi ini. Tapi yang paling ini ya, buat lingkaran ini yang paling besar, ini yang paling kecil. Kalau ini tidak paling kecil. Yang paling kecil tapi kalau begini lewat. Ini masih kurang, ini lewat. Ini masih kurang. Apa sesinilah. Nah, maka jarak ini yang disebut dengan ketidakbulatan. Jadi first find the largest. Ini dia nomor satu yang inscribe largest tapi di dalam itu inscribe. Kemudian pilih titik pusat. Dari titik pusat ini buat make the maximum. Ya ini yang paling maksimum, tetapi dia masih menutupi enclose. Ciri-cirinya enclose ini, enclose, enclose. Kalau ada itu ya, kalau ini tidak enclose dia. Kalau ini sudah lewat dia. Ini tidak enclose dia.
Tidak close, tapi ini sudah lewat. Ini dia. Oke, itu barangkali jawabannya. Itu akan ditanya di ujian. Nanti Anda paling-paling itu yang ditanya di ujian. Ya, ini minimum. Bisa jadi ditanya maksimum. Maksimum, ini lingkaran luar. Minimum, bisa jadi lingkaran dalam. Jadi kalau maksimum, maksimum inscribe. Kalau ini circumscribe, satu lagi inscribe. Inscribe. Jadi ada beda. Jadi ada inscribe di sini. Inscribe. Inscribe. Ya, inscribe. Inscribe tulisannya salah. Oke, itu salah lagi. Yaitu. Oke, sekarang apa yang lain? Safira dan lain-lain. Terus terangkan RA dan RZ ya. Nanti RA dan RZ itu sebenarnya RA ini adalah apa Zafira? Rata-rata ya. RA itu kekasaran rata-rata, RZ itu kekasarannya ada ya, kekasarannya itu ya. Jadi RA dan RZ itu kan ini ya. Jadi kalau intinya apa namanya? Di sini dia. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi RA itu adalah harga rata-rata atau arithmetic average ya dari harga absolut jarak antara profil terukur dengan profil tengah. Rumusnya seperti ini kira-kira. Jadi sebenarnya intinya sederhana saja. Jadi Anda dapat profil, eh, bentar. Nah ini. Jadi Anda dapat profil kekasaran, eh, sebentar. Nah ini, gitu. Ini dapat profilnya. Nah, ini dapat profil kekasaran. Ya, ini absolute value of the profil terukur ya. Ini profil value of profile deviation ya. Ini profil terukurnya nih atau profil height deviation. Nah, cari yang rata-ratanya. Nah, kira-kira ambil satu garis di tengah di sini, garis tengah. Nah, kemudian cari yang absolute value-nya. Nah, jadi absolute value itu apa artinya? Ini kan sudah absolut yang di atas ini. Nah, ini kan belum ini. Dia anggap ke atas ini. Ini dianggap ke atas. Ini ke atas, ini ke atas. Jadi yang di bawah ini mati semua ini. Jadi kalau ini sebenarnya yang di atas gambar kalau di atas ini ada absolute value-nya begini nih. Ini salah gambar juga nih. Nah, ini. Jadi ini mati nih dianggap mati nih. Sama gitu. Nah, kemudian di total dia masing-masing seksi ini di total dia ya. Kemudian dibagi sehingga jadi arithmetic average dibagi dia harga rata-ratanya. Nah, sehingga itulah RA. Artinya apa? Artinya kalau ini sebuah apa namanya tangki es atau es ya. Nah, kalau dia es ini mencair, dia akan menjadi sebuah harga yang begini misalnya, segini. Gitu. Kan betul ya? Kalau esnya tunggu-tunggu mencair, ini tinggi RA itu ini, RA ini. Kira-kira. Itu jadi kecil RA itu. Itu RA. Jadi harga rata-ratanya. Jadi rata-rata dari aritmatis dari harga absolut. Jadi memang diabsolutkan dulu dia supaya dia dapat. Jadi yang negatif-negatif di bawah ini harus dicerminkan ke atas supaya jadi ya absolut ya. Ini gambarnya agak salah ini. Sebenarnya harus ada absolutnya karena ini kemudian dijumlahkan seksi-seksinya ini, seksi kan dibagi kecil-kecil ini. Dijumlahkan dibagi n supaya dapat rata-ratanya. Jadi ya kira-kira begitulah RA itu. Oh ya, ya. Kemudian apa itu RZ? RZ ini bagusnya definisinya
eh, ini ya, 5 puncak tertinggi dikurangi 5 puncak terendah. Nah, tapi harga rata-ratanya. Nah, sebenarnya gambar ini nggak bagus betul ini. Jadi apa namanya? Eh, sebenarnya kalau saya buat lebih lebih yang di praktikumnya bagus saya terangkan, yang di praktikumnya mungkin lebih lebih bagus ya saya menerangkannya. Intinya sederhana ya nanti. Jadi begini ya. Jadi misalnya ini profil terukur ya. Eh, eh, ini. Nah, ini. Ini misalnya eh, profil terukur. Nah, gini kekasaran yang didapat dari alat itu gede-gede itu gitu. Nah, itu. Nah, kita ambil di tengah inilah kira-kira ya. Nah, definisinya apa tadi? Jarak 5 puncak rata-rata puncak 5 tertinggi dan dikurangi rata-rata puncak terendah. Nah, cari. Jadi dicari puncak tertingginya mana saja yang 5 rata-ratanya. Ya ini, 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 ini. Ah, ini. Rata-ratanya apa? Ya rata-ratanya kira-kira di tengah ini kan. Itu rata-ratanya. Iya kan? Setuju enggak? Kira-kira itu rata-ratanya. Ya kan kalau ada titik ini, rata-ratanya kan di sini kan? Gitu kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Tapi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang terendah lagi. 1, 2, 3, 4, mungkin 1, 5. Nah, ini mungkin rata-ratanya sekitarnya segini lah ya. Setuju ya? Mungkin segini lah ya. Oke ya? Dikira itu rata-ratanya. Harga rata, ini rata-rata, tertinggi, ini rata-rata, tentu ya. Ini, titik ini, rata-ratanya di sini kan? Kira-kira. Nah, jarak ini yang disebut dengan R, RZ. Ya, jarak 5 rata-rata yang tinggi dan 5 rata-rata yang ke. Nah, biasanya harga RZ ini tinggi sekali nih dari RA. Kalau RA ini dia, segini nih. Ini RA nih. Jadi absolutnya ini, nanti jadi S dia, S itu melebur, membeku ya mungkin sebanyak ini S-nya. Nah, itu RA-nya. Ya, itu RA kecil, kecil sekali ini RA kecil sekali. Segini levelnya RA. RZ-nya panjang. Jadi sekitar 3 sampai 4 atau 5 kali RZ. Nanti praktikum pasti begitu. Anda kan sudah praktikum. Ya, itu kira-kira RA dan RZ. Oke ya. Ada pertanyaan? Oke. Nah, soal yang lain ini mencari apa namanya? eh, Kekasaran apa ke strike-ness ya, garis errornya berapa. Nah, ini menurut saya sih sudah saya terangkan di PR ya, ya, apa namanya? Cara jawabannya tentu harus dicari apa ya? Nah ini harus dicari apa namanya? Ini ujian ada nanti gini ya, tidak ada berubah kayak gini juga. Tapi mungkin angkanya sedikit berubah. Jadi ini sudah oh ini. Nah, itu. eh ini nanti ini di praktikumnya salah juga saya lihat tuh. Banyak sekali salah di praktikumnya. Asistennya kurang bagus tuh untuk Anda ya. Saya lihat tuh. Tidak apa-apa lah. Gimana lagi. Betul ya, Zara? Salah ya menurut saya. Kamu salah ya? Eh? Betul ya? Jadi kedataran di praktikum mana tuh? Ya. Oke, yang penting adalah ini skala di ininya. Skalanya ini
Oh, nah ini dia pakai ini ya. Dia pakai spirit level. Nah, ini penting nih spirit level nih. Nah, ini kuncinya jawaban Anda harus di sini nih. Ya, kuncinya di sini. Jadi spirit levelnya panjangnya apa namanya? Panjangnya adalah 100 meter. Nih, panjangnya 100 meter. 100 sensitivitasnya ini. Ingat sensitivitas ini 0,04 mm untuk 1 untuk 1 untuk 1 meter. Tapi kalau panjangnya L-nya 100 mm atau 0,1 meter, maka menjadi berapa hanya untuk satu itu, untuk satu nilai ini? Berapa? Halo? Halo? Berapa? Kalau untuk 1 meter 0,04 mm, untuk 100 mm, kan 100 lebih kecil ya. Ya, Untuk Pak. 1 meter aja panjangnya itu 0,04. Kalau untuk 1 meter, untuk 10 100 mm, maka berapa dia jadi nilainya? Lalu 0,004 Pak. betul 0,004. Nah, itu kayak kunci jawabannya atau 4 mikron. Ini 4 mikron ini. Maka nilai ini semuanya diubah menjadi eh, nilai ini harus dikonversi ke dalam 4 mikron. Jadi ini 0, ini minus koma itu aja, minus 4 gitu ya. Minus 4 terus dan seterusnya ya. Udah ya, yang lain juga sama. Minus 8 gitu kan. Satunya minus 12 gitu kan. Terus dan minus 8. Ya, 8, 8, 8, 0, ini 4. Kan begitu ya. Nah, itu. Kemudian dikumulatif dia supaya bisa dikoreksi. Supaya ujung ujung pangkal dan ujung akhirnya 0. Ya kan, dikumulatif. Dijumlahkan kumulatifnya 0 di sini, ini dijumlahkan minus 4, ya kan, dijumlahkan ke sini. Terus berapa? Minus. Halo? Minus berapa dijumlahkan? Minus 4 berapa? Minus Mas berapa? 8 ya. Ini minus 16 kan begitu ya. Nah, ini selalu ada yang salah. Saya lihat ada salah kemarin itu 28. Ini minus 30 berapa? 6 gitu ya. Terus minus 44. Mudah-mudahan angkanya bagus ya. Minus 44. Nah, ini 40 kan begitu ya. Nah, datanya 8 buah. Nah, datanya 8 buah. Tinggi akhirnya 80, ininya 0. Berapa koreksinya? Halo? Berapa? Ya. Berapa koreksinya? 40 dibagi 8, Pak. bagilah 8 kurang 0. Jadi koreksinya 5. Jadi ya, jadi masuklah 5 di sini. Ya, 0, 5. Mengapa 5? Supaya dia 5, 10, 15 dan seterusnya. Ini kayaknya ada yang kalau ini ada yang benar ini kayaknya saya rasa di ini ada yang benar. Yang adil benar ya kayaknya. Gitu. Karena sudah praktikum harusnya bisa ya 40. Nah, barulah dapat akhirnya. Di akhirnya tambah lagi ya. Tuh. Ya, insert. Oke, insert. Akhirnya gitu ya. Apa hukumnya supaya dia nol nih? Ini ke sini nol. Apa hukumnya? Nol tambah kurang. Dikurang, Pak. Kurang ya. Jadi nol kurang berapa gitu. Terserah lah. Ya, Anda bisa sendiri. Minus 9 saya malas jawaban. Terus-terus Anda cari jawaban sini. 8 dan ini kalau dikurang 1 dan semacam. Dikurang ya. Kalau dikurang ini minus 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 9 ini ya. Kalau ini dikurang-kurang, kurang tinggi dia nih. Ya, 44. Ini salah saya enggak. Ini bukan 40 ya, salah nih ya. Anda diam aja. Ini minus 40 enggak? Halo? Halo? Iya kan? Ini minus 40. Berarti ininya ini minus semua ini. Salah tadi ya. Tuh. Ini minus semua. Ya, nanti di record Anda perhatikan ya. Salah. Yang kalau salah nih jangan didiamkan.
Nah, hukumnya apa itu? Supaya jadi 0, kurang tambah, kurang ya. Nah, ini kurang-kurang ini ya, ini kurang ini ya minus 9 betul ini. Ini kurang-kurang ini 1 nilainya ini ya, kurang-kurang 1 dan seterusnya. Ini kurang-kurang ini 2 nilainya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah nanti ketahuan itu berapa nilai ini ya. Oke, saya kira ini sudah ada PR-nya, ngapain saya terangkan berulang kali. Nah, ini contoh tryout ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya? Halo? Ada yang merasa agak saya cepat aja karena nanti bisa direkam ini, bisa di ya. Halo? Halo? Cukup, Pak. Cukup, makasih. Nah, tryout kedua itu the tryout number 2 is maybe sudah juga di PR, ini bagian dari Nah, ini number one-nya sama dengan yang tadi ya. Soalnya sama. Number two-nya juga barang yang sama ini. Barang yang sama ya. Ini mungkin ya. Oh, sama ya. Kok enggak ada ya? Tryout number 2. Bukan, ya tadi punya soal. Tryout number 1 salah saya kasih ya. Ini ya. Nah, untuk yang ini analisa kedataran ini saya rasa sama Adil Anda ya, kayak si Adil itu. Betul ya? Ini intinya sama aja ya. Ini data kelulusan yang tadi punya 1 digabung. Ini berapa ya? 8 data, contohnya ini yang 6 data dan ini yang 10 data. Nah, kalau di tugas Anda kan beda ya. Ini yang 8 ini jadi 4, yang 6 ini jadi 3, dan yang 10 ini jadi di 5 gitu ya. Itu aja. Nah, yang penting Anda masing-masing ini AC ini Anda ubah dulu seperti yang tadi ya. Nah, untuk mengubahnya Anda perlu ini. Nah, ini datanya. Saya tanya lagi nih. Jadi kuncinya di sini kan. Sensitivity-nya 0,2 0.2 mm untuk 1 meter. Tapi panjangnya L-nya adalah berapa? 100 meter. Maka sebenarnya satu bubble itu, satu skala itu berapa H-nya yang benar? Ini berapa jawabnya? Berapa jawabnya? Berapa H-nya? Aduh, tolong. 0,02. 0,02. Betul. 0,2 mm alias 20 mikron ya. Setuju ya? Nah, ini. Maka semuanya harus dikonversikan ke dalam itu di soal ini. Oke ya. Jadi yang ini juga dikonversikan, saya ambil misalnya ini insert gitu ya, insert. Oh, terbalik. Ya udahlah kalau insertnya begini, saya ambil yang contoh yang AG aja. Nanti insert yang ini. Ya gitu. Jadi misalnya AG ini ada offset insert. Jadi 0, 0, 0, minus 20, ya kan itu kan mikron tadi. Minus 20, minus 40, dan minus 40.
10 mikron. So after that you make kumulatif, ya kan begitu ceritanya. Ya, kumulatifnya sebut di sebelahnya aja lah. 0, 0, 0. Ini berapa? Minus 20. Nah, ini di bawahnya minus 40. Minus ini juga di bawahnya adalah minus 80. Dan ini minus berapa? 80 tambah minus 120. Nah, bagaimana ini di kumulatifnya? Berapa ini rotari kamu putar supaya bisa jadi 0? Tingginya 120. Ya, sedangkan dia datanya cuma sampai 6. Berapa jadinya koreksi putarnya? Halo? 120 dibagi 6, Pak. 6. Jadi 20 ya. 20. Jadi ini 0. Ya minus semuanya ya. 0, minus 20. 40. Minus 60. Ya gitu terus. Minus 80. Minus 100. Sudah salah saya. Kok salah saya ini? 40, 60. 80, 100 ya. 100. Ini minus 120. Nah, kemudian baru dapat ini. Sehingga dia bisa menjadi titik awal dan titik akhir 0 dengan cara dikurangi. Ya, dapatlah titik nolnya, awal dan akhir 0. Demikian juga awal dan akhir 0 ini. Dan demikian juga untuk titik garis, apa namanya, garis yang lain. Ya, AC awal dan akhir 0, GC awal dan akhir 0. Sehingga ini awal dan akhirnya 0-nya sama. Sehingga tahu kamu kerataannya itu. Ya, ketidakrataannya itu. Saya kira sudah ada di praktikum. Mungkin ada pertanyaan di sini? Nggak ada ya? Halo? Cukup, Pak. Apa, cukup ya? Ya, Pak. Ya, makasih. Yang jawab satu orang. Ya, nah barangkali yang belum saya terangkan adalah ini. Alat ukur sudut. Ini yang terakhir yang saya terangkan pada hari ini. Ya, oke. Nah, kita masuk ke alat ukur sudut. Ini contoh soalnya. Jadi saya langsung masuk aja kepada alat ukur sudut. Memang di depan dia letaknya sudut ini sebenarnya ini dia. Sudut ini sebenarnya ya sudut ya, ada yang alat ukur langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsung ini ada juga yang standarnya, Dek. Ada juga standarnya kayak gauge block itu. Ada juga ya. Dan standarnya. Misalnya ini standarnya kayaknya gini. Sama dengan gauge block tapi bentuknya sudut. Jumlahnya nggak banyak, jumlahnya cuma 13 buah dan dia percaya dengan 13 buah ini bisa membuat sudut berapapun. Entah bagaimana, ini teka-teki entah apa, ini nggak ngerti juga saya. Dia yang ada tuh cuma ini aja. Dia mau buat sudut, misalnya sudut 56 bisa dia bilang. 59,04 bisa dia bilang. Nah, gitu. Nah, caranya adalah dengan mengkombinasikan dia. Ya, jadi kalau 37 dia pakai yang ambil yang 27, ambil yang 7, ambil yang 2. Ditambah ini jadi 37 katanya. Ya kan? 27, 72. Ya, ambil 27. Kok 2 ada sini? Oh, 3 ini, 3 ini. Salah ya, 34. Ya 3 lah, 3 lah. 3, ini 3. 3. Nah, kemudian kalau 21 oke juga katanya. Ya, caranya yaitu ambil yang 27, ambil yang 3, dikurangi 9. Karena ada 9. Nah, 9. Dikurangi itu caranya letaknya yang dipreteli gitu ya, diubah letaknya. Positif negatifnya diubah. Nah, itu semacam pengetahuan aja kamu. Kadang-kadang saya juga seumur hidup nggak pernah juga lihat ada ini langsung ya. Jadi ini hanya pengetahuan saja.
Jadi kadang-kadang nanyanya gimana buat sudut kayak gini gitu ya. Nah, tapi yang kamu kenal sehari-hari sebenarnya alat ukur tuh ya kayak busur ini, ya, busur itu. Ya, kayak busur kamu di SD, ya. Kecermatannya 1 derajat, ya kan? 1 derajat, 2 derajat. Terus Pak, gimana di bawah 1 derajat? Kalau derajat ini di bawahnya menit namanya menit. Kalau di bawah menit namanya detik. Pak, bagaimana sampai ke detik? Nah, bagaimana sampai ke menit? Itu pertanyaan kita. Nah, untuk sampai ke menit, ada alatnya namanya bevel protractor. Jadi dia punya skala utama, punya skala nonius, sama dengan jangka sorong, ya. Jangka sorong itu mengapa bisa cermat? Karena ada skala nonius. Mikrometer itu mengapa akan cermat? Karena ada skala nonius. Jadi skala nonius ini yang membuat cermat dia. Ada 2 skala. Jadi ini skalanya 2 ini. Gitu. Nah, skala 2 itu yang bisa membuat dia. Kalau skalanya 2 ini jumlahnya misalnya itu berapa itu? 8 kiri, 8 kanan. 4 kiri, 4 kanan, 8. Nah, maka yang 1 degree itu 1 degree bisa apa? 1 degree ini kan 60 menit nih. Atau itu apa ya? Salah lihat saya ya. Itu mungkin bagi 8, yaitu ya berapa itu? Udah enak juga angkanya ya. 7,5 ya, 7,5 derajat itu bisa jadi 7,5 menit, menit ya, atau kadang-kadang sampai 5 menit ya. Ini mungkin salah-salah lihat saya. 5 menit berarti supaya 5 menit kan 60 dibagi 12 berarti 12 skala itu 5 menit ya. 5 menit, 5 menit sampai 5 menit. Mengapa bisa sampai 5 menit? Karena ada skala nonius. Intinya gitu aja. Mengapa mikrometer itu ada sampai gitu cermatnya? Ada skala nonius. Mengapa jangka sorong? Ada skala nonius. Mengapa mister kamu nggak cermat? Ya nggak ada skala noniusnya. Nah, itu aja ceritanya. Nah, ini tidak usah aja. Nah, kita langsung aja masuk ke pokok masalah. Yaitu bagaimana mengukur sudut sampai detik. Detik. Sampai detik. Ya kan? Kan dia derajat, degree, menit, kemudian detik. Ya, bagaimana mengukurnya? Maka alatnya dipakai adalah namanya sign bar ya, sign bar bahasa Inggrisnya. Sign bar seperti ini ya bentuknya di atas ini. Tapi mengukurnya harus dipakai meja rata, meja rata. Meja rata ini meja yang paling rata. Kalau di kamu tuh praktikum tuh ada meja hitam kemudian ada yang lihat itu di atas itu meja hitam. Halo? Halo? Ada yang pernah lihat meja hitam itu? Halo? Hah? Nggak ada lihat meja hitam? Rata sekali Ada, mejanya. Pak. Hah? Ada ya? Ada, Pak. Ada, Nggak Pak. lihat ya? Ya, yang nggak pernah lihat apa-apa lah. Meja rata, ya harusnya dia rata-rata sekali. Nah, kita mau mengukur objeknya yang ini, berapa sudutnya sampai detik. Jadi ukurnya dengan tidak langsung. Nah, kita letakkan sin barnya itu begitu. Nah, di sini kita pakai blok ukur. Nah, jadi banyak. Jadi kalau saya tanya soal sin bar, saya juga menanya blok ukur. Nah, itu untungnya. Nah, jadi intinya apa ya? Sudut ini sama sudut ini kan sama nih. Kalau dapat sudut ini, sudut benda kerja kan tahu sampai detik ya. Nah, kemudian saya cek permukaan di atas ini apakah datar atau tidak. Datar atau tidak pakai dial indikator. Datar atau tidak. Kalau dia tidak datar, saya tambah lagi panjang ininya, blok ukurnya sampai dia datar. Kalau sudah datar, itulah sudutnya yang sampai detik ya, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya
soal yang tadi itu persis dengan soal ini nih. Jadi soal ini aja kita bahas ya. Oke. Jadi saya mau tahu sudut benda kerja yang ini nih, yang gambar hitam ini. Berapa sudutnya secara presisi? Nah, saya minta tolong dulu cari bevel protector tadi yang ukurnya sampai dengan apa namanya 5 derajat 5 menit ya. Ya, jadi pertama saya ukur dulu dengan ini nih. Masih ingat? Nah, dengan ini. Yang kecermatan sampai 5 menit. Ukur langsung saja. Ya, ukur langsung. Nah, kalau diperoleh sebuah harga, katakanlah dia memperoleh sudutnya 20 derajat 25 menit. Saya kurang puas. Sampai detiknya berapa sih? Ya, sampai detik ya. Maka referensi kita ambil yang dari bevel protector dulu. Nah, kalau dapat 20 derajat 25 menit, tentu dia begini kira-kira ceritanya itu. Apa namanya? Sudutnya itu ini yang 20 sekian. Nah, kalau ininya si sign bar itu sudah standar panjangnya. Kalau dibuat 100 dia panjangnya 100 ya 100 mm, maka panjang ini tahu kan? Panjang ini hukum si sinus ya, panjang H ini kan sebenarnya 100 kali sinus itu kan sinus 20 derajat 25 menit. Ini dia. Ini sama dengan ini. Nah, Anda hitung dia 100 kali sinus ini berapa? Nah, ini agak susah hitungnya ini. Sinus 20 25 ini berapa nih? Kalau di apa namanya di Excel apa ya? Agak panjang juga ya. Karena di Excel ini pakai radian, kalau di kalkulator Anda ya kan 20 derajat 25 menit. Nah, ini artinya kan 25 menit ini kan 25 dibagi 60 ya, dibagi 60. Nah, ini. Berapa nih? 25 dibagi dengan, tapi kalau Anda kalkulatornya bagus, bagus langsung. Berarti itu harganya sudutnya 20 di 20 tambah ini kan, tambah ini. Nah, inilah 20 sekian derajat sudut ini derajat ini. Nah, kalau di Excel ini dia derajat ini harus dijadikan radian, jadi harus di radian dulu. Convert degree to radian ya. Dia radian dulu. Radian dan ini. Nah mau dia. Radian. Ini dia. Ini sudah dalam radian. Tapi di kalkulator Anda beda ya. Baru saya kasih bisa dapat nilai sinusnya. Sinus ini ya, sinus ini berapa? Nah, dapat dia. Ini sinusnya. Panjangnya tadi 100 ya, 100 kali ini. Nah, ini. Nah, jadi 34,884 ya, 34,884. Nah, itu. Jadi ini dia. Nah, artinya Anda harus menyusun sebuah blok ukur yang menjadi 34,884 kan begitu ya. Nah, 34,884. Nah, bagaimana susunan blok ukurnya? Nah, Anda lihat lagi blok ukur yang Anda. Jadi yang pertama kalau tidak salah ini blok ukurnya pakai yang ini 004 kan begitu ya. Ya, teorinya kan begitu ya. Pakai yang ini. Anda belajar lagi ya. Terus kemudian berapa tinggalnya lagi? Ini kurang ini. Nah, ada yang berapa enggak? Ada yang 1, berapa? 88 ada enggak? Enggak ada ya kayaknya ya. 38 barangkali ya. 38 ada. Nah, maka ini kurang ini.
Nah, ini ada yang 2,5. 2,5 atau kurang aja 25 langsung. Ya 25 satu buah. Jadi ini kurang ini. Nah, ini Anda harus pelajari lagi. Jadi pakai yang ini 7,5. Pakai yang 25. Kemudian pakai yang satu ini dan pakai yang ini. Kalau tidak salah itu ya, 4 buah ini pakai ini. Berarti ya, ini dipakai. Ya, ini. Ini lebih satu. Kalau salah ya, coba kita lihat. Tapi bisa macam-macam nih kombinasinya. Ya. Mana tadi? Ini. Ya, 25. Oh, ini 6 boleh. Ya, ini 6 boleh. 1,4 ini boleh. Ini Anda lihat aja lah. Nih. Ya. Tadi itu boleh juga kalau ada memang di situnya juga boleh. Jadi ini jawabannya bisa beragam sesuai dengan blok ukur yang ada. Ada kan sudah praktikum blok ukur, ya. Blok ukur itu adanya ini ya. Kalau kita lihat blok ukur di mana ya? Di mana blok ukur ini? Ah, di sini. Dia kan, ini dia. Dia adanya sini, ini harga-harganya ini, ya. Nah, jadi Anda buat bagaimana dia sesuai dengan harga itu. Nah, kemudian dapatlah susunannya itu. Tadi ya, lagi sini. Dapatlah susunannya. Nah, susunannya adalah blok ukurnya adalah susunannya segini. Ya, ini untuk menghasilkan tinggi yang segini, sisi ininya. Kemudian ininya L. Ini 100. Ini 3. Nah, ini sudutnya ini. Sama dengan sudut ini. Nah, itu. Kemudian Anda tes pakai dial. Anda kan sudah tahu juga dial ya. Mungkin jarak 50 cm Anda tes, 50 mili. Nah, kalau dialnya tidak bergerak, itu sudah betul sudutnya. Ya, tapi kalau dialnya masih bergerak, misalnya bergerak ada selisih menunjukkan segini, ya, segini, ya, di mana sisi kanan lebih rendah. Sisi kanan itu sebelah sini, sisi kanan lebih rendah. Jadi lebih rendah. Nah, kalau ini lebih rendah harus ditambah tinggi black gauge blocknya. Posisi kanannya. Kalau sisi kirinya lebih kalau dia lebih rendah, kalau lebih tinggi harus dikurangi. Jadi kalau lebih rendah ditambah dan berapa besar tambahnya? Besar tambahnya itu ini dia. Jadi gini, ada yang bisa lebih rendah kayak gini atau lebih tinggi kayak gini. Ada lebih tambah. Nah, rumusnya ini kira-kira ya, rumusnya adalah berapa dia ditambah. Ya sederhana aja sebenarnya. Kalau dia lebih rendah segini ditambah berapa? Kan ada 50. Nah, dia referensinya 100. Ininya panjang yang apanya tadi. Jadi 100 per 50 kali nilai yang terbaca pada dial yang lebih rendahnya itu. Nah, ini kalau saya dapat ini nilainya ini. Ya, maka panjangnya itu ditambah tidak 34 ini, tapi ditambah ini. Ditambah ini. Ya, ditambah 34,884 ditambah 0,024. Jadi tingginya segini nih. Tingginya segini. Nah, inilah yang sebenarnya sudutnya itu. Sampai detik 34,98. Jadi sudutnya adalah 34,98 bagi 100, panjangnya 100 tadi kan. Nah, inilah sudutnya dalam sinus. Ya, 34908. 34908. Ya, jadi 34,908. Ingat ya angka itu 34,908. Maka Anda kembalikan lagi dia angka itu 34,908. Ya betul ya. Ada yang salah lagi. 34,908 ya. 34 ini 0. Ini 0 ya. Ini.
Nah, berapa sudutnya ini? Ini kan ini harga sinusnya. Ya, harga sinus ya. Maka sudutnya arcus sinus. Ya, Anda coba arcus sinus, saya nggak tahu ya. Arcus sinus berapa? Arcus, nggak ada ya, arcus sin. Arsin, asin. Oh ya, asin ya di sini ya. Asin, arcus sinus ini. Nah, ini dia arcus sinusnya, sudutnya ini. Eh, ini dalam radian, ini susah saya membuat ini dalam radian. Kalau degree-nya bagaimana ya? Jadi kan degree. Jadi degree convert jadi jadikan radian, radian itu convert degree to radian. Kalau yang radian ke degree apa ya? Degree, coba degree ya. Eh, ya ada degrees, ya salah ya, salah kayak ini, salah apa degree ya. Ini kalau Anda pakai kalkulator kayaknya mudah, mudah-mudahan betul ya. Eh, salah lagi, apa tadi? De, apa dia buat? De, ah, nah, nah. Ini sudah dalam degree. Nah, berapa ini sampai sampai menit? Yaitu artinya sudah 20 degree. Nah, menitnya berapa? Tentu 0,4311 dibagi dengan 60. Dibagi berapa? Ya dikali dengan kali 60 lah. Kan menit nih. Nah, berarti dia 25 menit. Nah, detiknya berapa? 0,866 dikali, kalau Anda pakai apa bagus ini kali 60 juga ya 60. 52. 52 lah. 52 detik. Jadi sudut itu berharga 20 derajat, 25 menit dan 52 detik. Ya. 20 derajat. Oh ini ya 25 51 terbuat ya. Ya sama lah 51 52. Ya, jadi harganya begini dikonversikan masing-masing ya. 25 harganya tadi gimana tadi? Ini ya. Nah, jadi 20 derajat. Jadi harganya itu 20 derajat, 25 menit, 52 detik. Aduh, ya ini soal ujiannya ya sama. Soal ujiannya juga sama. Soal ujiannya sama. Jadi dicari dulu nih pakai bevel protector kira-kira ini hanya berapa nih? Kali aja nih. Ini kali sinus ini nih dapat hanya. Nah, kemudian ditumpuk bagaimana penumpukan gate block? Ditumpuk gate block supaya mendapatkan H itu. Kemudian dia bilang di right side is higher. Hati-hati nih. Ini higher, tadi lower. Kalau higher dikurangi nilai, hati-hati kalau ini dikurangi ya. Kalau ini kurangi. Kalau yang tadi lower dia bilang. Berarti ditambah. Kalau ini malah dikurangi. Jadi 0, ini kali 100 per 50. Nah, dikurangi 0,0 berapa itu. Nilai yang dapat di atas ini hanya tadi. Kurangi nih, hati-hati. Nanti dapat langsung sudutnya. Ini hati-hati ya, ini soalnya higher. Tadi dalam soal ini sebenarnya sisi kanan lebih rendah, lower. Itu aja yang bedakannya. Kalau lower ditambah, kalau higher jadi tambah dia. Tambah dia nih tambah dia. Tambah dia.
ditambah nilainya. Tapi kalau itu dikurangi. Nah, kemudian saya kira itu aja beberapa hal yang di yang saya tambah di ujian barangkali. Ada yang mau bertanya, silakan.